Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatullah. Hari ini saya akan menjelaskan konsep 3R yang terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Apa itu konsep 3R? Pada dasarnya konsep atau prinsip 3R adalah urutan langkah untuk mengelola sampah dengan baik. Prioritas utama adalah reduce, yaitu mengurangi timbulan sampah, lalu reuse, menggunakan kembali, baru recycle, mendaur ulang material untuk memberikan bahan tersebut kesempatan kedua. Yang pertama, reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan berpotensi menjadi sampah. Contoh reduce adalah pengurangan kantong plastik. Saat berbelanja di toko atau pasar, bawalah tas belanja yang terbuat dari kardus atau plastik yang bisa didaur ulang, yang bisa digunakan berkali-kali. Salah satunya reduce yang lain adalah menggunakan botol minum. Bawalah botol minum sendiri dari rumah, akan mengurangi penggunaan botol sekali pakai lainnya. Langkah-langkah reduce yang seperti yang kita tadi, bawa tas belanja sendiri, kurangi penggunaan sedotan plastik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan tisu basah, karena tisu basah berbeda dengan tisu pada umumnya. Tisu basah rupanya tidak bisa larut dalam air karena terbuat dari resin plastik. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali suatu barang lebih dari sekali, dengan cara menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Contoh reuse adalah penggunaan kain sebagai ganti tisu. Karena daripada menggunakan tisu sekali pakai, lebih baik menggunakan kain yang bisa kita pakai berulang kali. Yang kedua adalah penggunaan ulang botol. Botol bekas minum bisa digunakan kembali sebagai tempat penyimpanan lainnya. Contohnya seperti tempat penyimpanan minyak goreng atau bumbu dapur lainnya. Yang ketiga adalah penggunaan baterai isi ulang. Menggunakan baterai yang dapat di-charge akan sangat mengurangi sampah baterai sekali pakai. Yang keempat adalah penggunaan plastik clip. Lebih mudah, praktis, dan serta rapi dalam penyimpanannya dibanding kantong plastik biasa. Dan penerapan reuse dari rumah akan sangat membantu mengurangi sampah serta dapat menghemat biaya karena penggunaan barang yang sudah ada di rumah kita sendiri. Pemilihan barang dari awal dibeli dapat sangat membantu dalam penerapan penggunaan ulang barang atau reuse. Sampah yang dipilah akan mudah untuk digunakan kembali. Barang yang paling mudah digunakan kembali adalah barang-barang plastik. Penggunaan barang yang berulang akan sangat membantu kita menghemat pengeluaran uang. Yang ketiga adalah recycle, berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat. Nah, sebelum memahami tentang recycle, kita harus memahami dulu tentang jenis-jenis sampah. Yang pertama adalah pemilahan sampah. Sampah terdiri dari sampah organik dan anorganik dan sampah beracun. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, misalnya sisa makanan, sayuran, daun kering, dan lainnya. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, antara lain seperti plastik, kertas, botol, pembungkus makanan, dan masih banyak lainnya. Dan sampah beracun, contohnya seperti tinta printer, baterai, dan lainnya. Ini adalah proses pengurangan sampah dengan pemilahan. Pisahkan tempat sampah. Sediakan 2 tempat sampah. Yang pertama untuk sampah organik dan anorganik. Pisahkan juga sampah yang kering supaya nanti bisa kamu daur ulang tanpa terlihat kotor atau berbau. Yang kedua, ubahlah sampah organik. Cara mengolah sampah rumah tangga.
berbahan organik yang paling ramah lingkungan adalah menjadikannya kompos untuk berkebun. Yang ketiga, mendaur ulang sampah anorganik. Barang-barang seperti botol bekas bisa menjadi pot tanaman, kaleng bisa menjadi tempat menyimpan bumbu dan lainnya. Meminimalisir konsumsi plastik, mengurangi produksi sampah sebisa mungkin supaya tidak menjadi sampah plastik, karena sampah plastik merupakan sampah yang tidak bisa didaur ulang oleh lingkungan. Sehingga daripada menjadi sampah yang selalu menumpuk, lebih baik sampah plastik kita kurangi. Contoh recycle. Tidak perlu mengubah sampah menjadi produk baru dengan cara yang rumit dan memakan banyak waktu. Berikut ini beberapa ide daur ulang sederhana yang bisa kamu tiru di rumah. Yang pertama adalah ubahlah menjadi hal yang sederhana. Setiap keluarga pasti mempunyai barang bekas yang sudah tidak pernah dipakai lagi. Padahal barang bekas tersebut bisa kita gunakan untuk mendaur ulang dan Anda olah kembali menjadi sebuah barang. Ide daur ulang barang bekas sederhana dari kardus adalah membuat mainan anak-anak. Dan banyak lagi hal yang bisa dibuat dari kardus. Daur ulang barang bekas sederhana dari kaleng bisa dijadikan celengan atau wadah bumbu masak. Berikut ini adalah contoh lain dari recycle. Tempat pensil dari kaleng bekas, bingkai foto dari kardus, dan tempat pensil dari sedotan bekas. Bahan yang paling sering kita temui di sekitar kita adalah karton bekas atau kardus bekas yang mudah dibuat dengan bahan yang simpel, bahannya juga mudah ditemukan. Yang kita perlukan adalah kardus bekas, bisa dibuat celengan, tempat tisu, dan tempat kosmetik. Beragam jenis lapisan kardus. Single wall, berbeda dengan yang sebelumnya, kardus dengan single wall ini memiliki 3 lapisan. Yang kedua adalah double wall. Bahan kardus double wall ini terdiri dari 7 lapisan, yaitu 2 di bagian atas, kemudian lapisan gelombang, dan tengah lapisan datar, kemudian lapisan gelombang lagi, dan yang terakhir 2 lapisan datar pada bagian bawah kardus. Kardus double wall ini memiliki ukuran ketebalan 7 mm. Yang ketiga adalah triple wall. Kardus jenis ini memiliki lapisan lebih banyak, yaitu 10 lapis. Dari penjelasan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan pengertian 3R menurut pendapatmu. 2. Sebutkan 3 contoh sampah organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya yang kamu ketahui. Yang ketiga, sebutkan jenis sampah apa saja yang ada di rumahmu. Kirimkan foto jawabanmu segera setelah menonton video ini. Sekarang presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.